Ya, selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Sihaan dengan NIM 5233230010. Saya dari kelas Teknik Elektro A 2023 Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Teknik Digital yang diampu oleh Pak Eka Dodi. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan rangkaian sekuensial asinkron untuk perhitung naik modulo 5. Nah, untuk spesifikasi rangkaiannya dapat kita lihat dari soal yang diberikan, yaitu Anda diminta untuk membuat dan mensimulasikan sebuah rangkaian sekuensial asinkron yang bekerja sebagai penghitung naik modulo 5, menghitung 0 hingga 4, menggunakan flip-flop JK pada simulator digital. Nah, pada simulasi kali ini saya menggunakan Logic Sim Simulator. Adapun spesifikasi rangkaian pada proyek kali ini ialah menggunakan 3 flip-flop JK, yaitu FF1, FF2, dan FF3 yang bekerja secara asinkron. Asinkron itu apa sih? Asinkron itu maksudnya ialah perhitungan naik ya. Artinya jumlahnya meningkat. Yang kedua, FF1 dikendalikan oleh sinyal clock eksternal. Yang ketiga, FF2 dikendalikan oleh output Q1 dari FF1 dan FF3. Dikendalikan oleh output Q2 dari FF2. Yang keempat, rangkaian harus mengulang hitungan dari 0 hingga 4 atau biner 00 hingga 100 dan kembali ke 0 setelah mencapai 4. Baiklah, pada rangkaiannya saya gambarkan seperti ini. Namun dikarenakan beberapa kesalahan sehingga terdapat modifikasi untuk rangkaian yang saya buat. Jadi rangkaiannya seperti ini, tidak sama seperti apa yang diperintahkan pada soal tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya untuk membuat rangkaian tersebut. Nah, yang pertama itu kita perlu pahami mengenai asinkron terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, asinkron itu ialah penghitung naik atau counter up. Di sini kita menggunakan modul 5, di mana modul 5 itu dapat menghitung dari 0 hingga 4. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan melalui gambar berikut ini. Karena modul 5 itu hanya dapat menghitung dari 0 hingga 4, maka bilangan binernya ialah 00 itu menjadi 0, 001 itu menjadi 1, 010 itu menjadi 2, 011 itu menjadi 3, 100 itu menjadi 4. Nah, karena sudah mencapai batas maksimum yaitu 4, maka ini akan kembali menjadi 0 lagi atau direset menjadi 0 lagi. Selanjutnya, di sini terdapat tabel eksitasi JK. Sebenarnya pada tabel ini itu sama, namun yang membedakan pada tabel keadaan eksitasi JK ini kita dapat memprediksi output-outputnya. Dikarenakan karena kita memakai 3 flip-flop, jadi kita menggunakan JK0, JK1, dan JK2. Nah, di sini saya membuat Kn itu ialah present state atau langkah awal, dan Kn tambah 1 itu langkah selanjutnya. Di sini kita lihat bahwa langkah awalnya ialah 0, 0, 0, maka langkah selanjutnya ialah 0, 0, 1. Nah, dari 001 ini, dari 001 itu langkah selanjutnya ialah 010. Dari 010 langkah selanjutnya ialah 011. Dari 011 langkah selanjutnya ialah 100 atau mencapai batas maksimum. Nah, setelah batas maksimum ini 100, maka akan kembali tereset
menjadi 000. Nah, selanjutnya untuk 101, dikarenakan kita hanya memiliki batas sampai 4 saja, maka 010 ini itu bisa kita anggap tidak ada atau tidak perlu kita pedulikan atau kita perhatikan. Nah, di sini pada flip-flop inputnya itu ada X. X ini maksudnya ialah don't care atau nilainya itu dapat berupa 0 atau 1. Yang artinya itu tidak perlu diperhatikan lah. Jadi yang perlu diperhatikan untuk flip-flop input ini ialah 0 dan 1. Nah, dari sini kita lihat bahwa jika langkah awalnya 0 dan langkah selanjutnya ialah 0, maka J-nya ialah 0 dan K-nya adalah don't care. Jika langkah awalnya 0 dan langkah selanjutnya adalah 1, maka nilai J-nya adalah 1 dan nilai K-nya adalah X atau don't care. Begitu pula dengan langkah awalnya 1 dan langkah selanjutnya ialah 0, maka nilai J-nya ialah X atau don't care dan nilai K-nya ialah 1. Dan jika nilai awal dan nilai selanjutnya sama-sama 1, maka nilai J-nya ialah X atau don't care dan K-nya adalah 0. Nah, dari tabel di atas mungkin dapat kita lihat contohnya. Untuk tabel yang di bawahnya kita ambil contoh yang 00 terlebih dahulu. Di sini kita lihat bahwa key 3-nya ialah 0, key 3-nya adalah 0, dan key 3 untuk langkah awalnya 0 dan langkah selanjutnya 0, maka kita lihat J-nya adalah 0 dan K-nya adalah X. Maka J2-nya adalah 0 dan K2-nya adalah X. Dan untuk 0 untuk langkah awalnya 0 dan langkah selanjutnya ialah 1, kita lihat bahwa key 3-nya 0 untuk langkah awalnya 0 dan langkah selanjutnya ialah 1, maka nilai J-nya adalah don't care atau X. Dan K-nya itu 1. Nah, selanjutnya dari tabel eksitasi yang sudah saya jelaskan ini, kita mencari input dari flip-flopnya. Untuk mencari inputnya, kita menggunakan peta Karnaugh. Kita lihat pada tabel eksitasi ini, kita lihat kita mencari J2-nya terlebih dahulu. Kita lihat untuk yang bernilai 1. Di sini, bernilai 1 itu terdiri dari key 0-nya 1, key 1-nya 1, dan key 2-nya 0. Atau 0, 1, 1. Kita lihat ialah 0, 1, 1, 1. Maka kita lihat bahwa nilai J-nya ialah 1. Dan untuk yang nilainya 0, kita ambil dari yang ini, di mana key 0-nya ialah 0, key 1-nya adalah 0, dan key 2-nya adalah 0. Seperti kita lihat, ialah 0, 0, 0. Maka nilai J-nya ialah 0. Dan untuk yang don't care, ya, kita ambil contoh yang ini, di mana key 0-nya adalah 0, key 1-nya adalah 0, dan key 2-nya adalah 1. Maka 1, 0, 0. 1, 0, 0. Kita lihat bahwa nilai J-nya ialah don't care. Nah, untuk pengelompokannya, kita boleh mengelompokkan 1 dan don't care ini. Dikarenakan key 2-nya berbeda, maka key 2-nya hilang. Kita lihat bahwa nilai key 2-nya ialah 0 dan 1, maka nilai key 2-nya hilang. Tinggallah key 1 dan key 0. Maka J2-nya ialah key 1 dikalikan dengan key 0. Selanjutnya untuk K2.
kita ambil contoh sama seperti J2, kita ambil contoh yang bernilai 1. Kita lihat yang bernilai 1 ini terdiri dari Q0-nya 0, Q1-nya 0, dan Q2-nya 1. Berarti 1, 0, 0. 1, 0, 0. Kita lihat bahwa K2-nya bernilai 1. Nah, betul ya. Dan untuk don't care-nya kita ambil contoh yang di atasnya saja, yaitu 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Maka nilai K2-nya ialah don't care. Nah, sama sama juga seperti yang J2, kita kelompokkan. Di sini kita kelompokkan saja semua. Kita bisa mengelompokkannya secara keseluruhan. Maka nilai K2-nya ialah sama dengan 1. Dikarenakan semua nilainya ini itu hilang semua ya. Kita lihat bahwa Q2-nya semuanya hilang, nilainya 0 dan 1. Kita lihat juga di sini bahwa Q1-nya memang sama sampai di sini, namun di sini berbeda, maka nilai Q1-nya hilang. Begitu juga dengan Q0. Di sini Q0, di sini nilai Q0-nya berbeda dengan yang ini, maka nilai Q0-nya hilang, maka tinggallah K2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, sama seperti cara-cara sebelumnya, kita aplikasikan, kita ambil contoh yang nilainya 1, yaitu Q0-nya itu 0, Q0-nya itu 0, Q0-nya itu 1, Q0-nya itu 1 dan Q1-nya adalah 0 dan Q2-nya adalah 0, maka 0, 0, 1. 0, 0, 1. Maka J1-nya ialah, nah, 1. Cocok ya. Untuk yang nilainya 0, kita ambil saja yang 0, 0, 0. 0, 0, 0. Maka nilai J1-nya ialah 0. Sama juga seperti sebelumnya, nilai don't care-nya kita ambil contoh yang 0, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Maka nilai J1-nya ialah don't care. Maka dapat kita kelompokkan seperti ini. Maka tinggallah J J1 sama dengan Q0. Kita lihat bahwa Q2-nya itu berbeda ya. Di sini nilainya 0 dan di sini 1, maka Q2-nya hilang. Di sini kita lihat bahwa Q0-nya itu Q1-nya itu berbeda ya. Di sini nilainya 0 dan di sini nilainya 1, maka Q1-nya hilang. Dan Q0-nya itu sama ya, sama-sama nilai 1, maka Q0-nya itu tidak hilang atau alias masuk menjadi input. Jadi untuk J1 sama dengan Q0. Selanjutnya untuk K1 sama seperti sebelumnya, kita ambil contoh 0, 1, 1. 0, 1, 1, maka nilai K1-nya ialah 1. Nah, dapat kita kelompokkan seperti ini. Maka tinggallah nilainya ialah K1 sama dengan Q0. Di sini kita lihat bahwa nilai Q2-nya itu berbeda ya. 0, 0, 1, maka Q2-nya hilang. Begitu juga dengan Q1-nya, nilainya itu berbeda ya. Ini 0 dan 1, maka Q1-nya hilang, tinggallah Q0-nya yang sama-sama nilainya 1. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah J0 dan K0. Di sini J0-nya ada perbedaannya. Di sini nilai J0-nya itu sama dengan inverse Q2 atau Q2 bar. Mengapa hasilnya itu menjadi Q2 inverse? Di sini kita lihat bahwa pengelompokannya di sini Q0 dan Q1-nya itu berbeda semua ya. Di sini memang sama, nah, nilai Q1-nya yaitu sama-sama 0, namun di sini terdapat perbedaan. Di sini nilai Q1-nya ialah 1, maka Q1-nya itu hilang. Begitu juga dengan Q0. Q0-nya di sini nilainya berbeda, di sini nilainya 0, di sini nilainya 1, maka Q0-nya hilang. Maka tinggallah Q2. Namun karena nilai Q2-nya 0, maka itu sama dengan inverse. Nah, jadi sudah tahu ya mengapa nilainya ini jadi Q2 bar atau inverse Q2. Selanjutnya untuk K0. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita lihat dari tabelnya
Misal kita ambil contoh yang nilainya 1, yaitu 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Maka nilai K0-nya ialah 1. Nah, pas ya, cocok ya. Berarti sampai sini mungkin sudah mengerti mengenai peta Karnaug ini. Dan langsung saja kita kelompokkan semuanya, seluruhnya. Maka dapatlah hasilnya sama dengan 1. Dikarenakan semua nilainya itu berbeda. Ingat kalau nilainya itu berbeda itu hilang, dan nilai yang sama itu masuk ke persamaannya. Maka tinggallah 1. Nah, dari peta Karnaug itu dapat kita ambil input flip-flopnya, yaitu J2 sama dengan Q1 dikali Q0, K2 sama dengan 1, J1 sama dengan Q0, K1 sama dengan 0, dan J0 sama dengan Q2 bar, K0 sama dengan 1. Nah, kita lihat dari J2-nya. J2-nya itu ialah Q1 dikali Q0. Q1 dan juga Q0. Nah, Q1 dan Q0 ini, Q1 dan Q0-nya ini itu masuk ke gerbang N karena dikalikan, maka masuk ke input J2. Jadi input J2 itu merupakan hasil output dari perkalian Q1 dan Q0. Nah, selanjutnya untuk J1, J1 sama dengan Q0 dan K1 sama dengan Q0. J1, K1. Maka Q0 output dari Q0 ini masuk ke input dari J1 dan K1. Nah, kita lihat di sini K2 sama dengan 1 dan K0 sama dengan 1. Nah, K2 itu terhubung ke sumber konstan yang sama dengan 1. Ini, maka terhubung juga ke K0. Karena K0 sama dengan 1. Selanjutnya ialah J0 sama dengan Q2 bar. Di sini kita lihat bahwa Q2 barnya, nah, di sini output dari Q2 ini, Q2 bar ini masuk ke input J0-nya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan. Sekarang lanjut kita ke rangkaiannya. Dari di sini saya akan membuktikan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini nilainya 1. Di sini untuk sebagai apa ya? Sebagai tambahan, untuk di sini saya memiliki 3 lampu LED. Jikalau LED-nya mati maka itu nilainya 0. Untuk LED-nya hidup itu nilainya 1. Nah, kita ulang, kita tunggu dulu. Nah, di sini kita lihat bahwa nilainya itu ialah 00. Nah, ini merupakan langkah 0 ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini 001. 0001. Jika itu didesimalkan, itu hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya ialah 010. Jika kita desimalkan, maka hasilnya ialah 2. Berarti sampai saat ini cocok. Selanjutnya 011. Kalau kita desimalkan itu nilainya 3. Cocok juga. Selanjutnya, nah, di sini 100. Jikalau kita desimalkan, kita ubah bentuk binarnya ini ke bentuk desimal, maka nilainya itu ialah 4. Sampai saat ini sesuai. Nah, kembali lagi ke 000. Kembali lagi ke awal. Nah, cocok ya. Nah, di sini juga saya akan membuktikan dari JK0-nya ini. Jikalau nilainya ialah 001. Dapat kita lihat dari rangkaiannya 0,0,0,1. Nah, di sini K0-nya itu ialah 1 dan J0-nya ialah don't care. Nah, nilainya 1 ya, berarti
sesuai ya seperti dengan tabel yang telah saya berikan di PPT tadi. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Jikalau ada yang kurang ataupun yang kurang pas, boleh dikritik, dikasih saran. Baiklah, sekian dari video presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.